Rania menatap langit senja dari jendela kamar kecilnya. 5 tahun sudah ia menjalani pernikahan dengan Faris, pria yang sangat ia cintai. Namun, selama itu pula, ia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka belum dikaruniai seorang anak. Awalnya, ia dan Faris tidak terlalu memikirkan hal itu. Mereka percaya bahwa setiap pasangan memiliki takdir masing-masing dan anak adalah titipan yang akan datang pada waktu yang tepat. Tetapi, bagi Bu Mirna, ibu mertua Rania, waktu 5 tahun adalah penantian yang terlalu lama. Setiap hari, Rania berusaha menjadi istri yang baik. Ia bangun lebih awal untuk memasak sarapan bagi Faris dan Bu Mirna. Ia memastikan rumah selalu bersih, mencuci pakaian, dan menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, di mata Bu Mirna, semua itu tidak ada artinya. Percuma kamu rajin, tapi nggak bisa kasih cucu buat saya, ujar Bu Mirna tajam suatu pagi saat Rania sedang menyajikan teh. Rania hanya bisa tersenyum tipis, meski hatinya perih. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Faris yang duduk di sampingnya hanya diam, meneguk kopi tanpa membela istrinya. Di rumah kecil itu, suara sindiran dan ejekan dari Bu Mirna sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Rania. Jika ada saudara atau tetangga datang berkunjung, ibu mertuanya tak segan-segan mempermalukannya di depan mereka. Coba kalau Faris nikah sama perempuan lain pasti sudah punya anak sekarang, katanya lantang di depan para tetangga. Meskipun sakit hati, Rania tetap berusaha tersenyum. Ia tahu bahwa membantah hanya akan memperburuk keadaan. Yang terpenting baginya adalah menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Faris. Namun, semakin hari, semakin terasa jelas bahwa suaminya mulai berubah. Jika dulu Faris selalu menenangkan dan membelanya, kini ia lebih banyak diam. Seolah kata-kata ibunya benar, seolah Rania memang hanya menjadi beban. Suatu malam, Rania memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya. "Mas, kalau aku ada salah, kasih tahu aku. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik." Suaranya bergetar. Faris menghela napas panjang. "Aku tahu kamu istri yang baik, Rania. Tapi, ibu benar juga. Kita sudah 5 tahun menikah, tapi belum ada tanda-tanda kita punya anak. Jadi, Mas juga mulai berpikir aku ini gagal?" Faris terdiam, tak mampu menatap mata istrinya. Rania merasakan dadanya nyeri. Ternyata, perlahan-lahan suaminya juga mulai berpikir seperti mertuanya. Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sama. Faris masih bersikap baik padanya, tapi tak sehangat dulu. Ada jarak yang tak terlihat, tetapi sangat terasa di hati Rania. Di rumah itu, ia merasa semakin kesepian. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Rania duduk di kamar, menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Sejak percakapannya dengan Faris beberapa waktu lalu, ia merasakan perubahan yang semakin nyata. Suaminya semakin jarang berbicara dengannya, lebih banyak menghabiskan waktu di luar, dan jika pulang, wajahnya selalu tampak lelah dan berat. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Rania adalah sikap Bu Mirna yang semakin menjadi-jadi. Setiap hari, ada saja kata-kata tajam yang keluar dari mulutnya. "Rania, kamu ini nggak ada gunanya di rumah ini. Perempuan lain sudah bisa kasih anak setelah setahun menikah lah kamu. 5 tahun dan nggak ada hasil." Rania hanya diam. Ia sudah terlalu lelah untuk membela diri. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa aku benar-benar tidak berguna? Hingga akhirnya, suatu malam, ia mendengar percakapan yang membuat hatinya runtuh. Dari balik pintu kamar, suara Bu Mirna terdengar jelas berbicara dengan Faris di ruang tamu. "Faris, kamu harus sadar, kamu ini anak laki-laki satu-satunya. Kamu punya kewajiban meneruskan garis keturunan keluarga kita. Kalau perempuan ini nggak bisa kasih kamu anak, buat apa kamu pertahankan?" Rania menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. "Ibu, aku juga nggak tahu harus gimana." Suara Faris terdengar ragu. "Gampang, ibu sudah punya calon istri yang cocok buat kamu. Masih muda, cantik, dan pasti bisa kasih kamu keturunan." Jantung Rania terasa berhenti berdetak. Suamiku akan menikah lagi? Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh juga. Keputusan yang menghancurkan hati esoknya, Rania memberanikan diri untuk berbicara dengan Faris. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun tangannya gemetar. Setelah Bu Mirna selesai makan dan pergi ke kamar, ia duduk di depan suaminya. "Mas," panggilnya dengan suara lirih. Faris mendongak, terlihat canggung. "Aku dengar pembicaraan Mas semalam dengan ibu." Faris terdiam. Napasnya tersendat. "Kalau memang Mas ingin menikah lagi, aku terima," lanjut Rania dengan suara bergetar. Faris menatapnya dengan kaget. "Rania,
Aku tahu aku nggak bisa ngasih Mas keturunan, potongnya dengan senyum getir. Kalau ini jalan yang terbaik buat Mas, aku ikhlas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia menahan diri, tak ingin menangis di depan suaminya. Faris terdiam. Ia tak menyangka bahwa istrinya akan seikhlas ini. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Rania mengangguk meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Sebulan kemudian, pernikahan kedua Faris digelar. Istrinya yang baru, Nadia, adalah gadis muda berusia 23 tahun. Cantik, modis, dan penuh pesona. Bu Mirna tampak sumringah, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Sedangkan Rania, ia tetap tersenyum, berdiri di sudut ruangan menyaksikan suaminya menikahi perempuan lain. Seketika, dunianya terasa begitu sunyi. Setelah hari itu, segalanya berubah. Jika sebelumnya Rania hanya mendapat perlakuan buruk dari ibu mertuanya, kini ia juga harus menghadapi ketidakadilan dari suaminya sendiri. Faris yang dulu penyayang, kini lebih sering bersama Nadia. Jika pulang ke rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar baru mereka. Rania tetap menjalankan tugasnya sebagai istri pertama. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, dan melayani suaminya, meskipun hanya sebatas formalitas. Namun, lama-kelamaan ia mulai merasakan perbedaan perlakuan yang semakin menyakitkan. Suatu malam, saat makan malam, Rania menghidangkan makanan favorit Faris seperti biasa. Tapi Faris hanya melihatnya sekilas dan berkata, Nadia lagi pengen makan di luar. Aku temenin dia, ya? Rania hanya bisa tersenyum kecil dan mengangguk, meskipun hatinya mencelos. Di malam lain, ia melihat Faris dengan Nadia duduk di ruang tamu, tertawa dan bercanda. Hal yang sudah lama tidak ia rasakan lagi. Ia kini hanya bayangan di rumahnya sendiri. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat Bu Mirna mulai membandingkan dirinya dengan Nadia. Lihat tuh Nadia, masih muda, cantik, ceria, nggak kayak kamu yang suram terus mukanya, sindirnya. Nadia hanya tertawa kecil, tampak menikmati posisinya sebagai istri muda yang lebih disayangi. Rania menelan pil pahit ini sendirian. Hingga suatu hari, kesabarannya benar-benar habis. Suatu pagi, Rania bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk semua orang. Tapi kali ini berbeda. Saat Faris duduk di meja makan, Nadia dengan manja berkata, Mas, aku nggak suka makan telur, bikin yang lain aja. Faris langsung berdiri. Oh iya, aku beliin di luar aja. Rania terpaku. Selama ini, ia selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tapi kini, hanya karena istri mudanya meminta sesuatu, Faris langsung menuruti. Sesuatu dalam dirinya retak. Ia mengangkat kepalanya, menatap suaminya yang sudah berubah. Perlahan, ia melepas celemeknya, meletakkan di meja. Mas Faris, suaranya tenang, tapi tajam. Faris menoleh, tampak sedikit kaget dengan nada bicara Rania yang berbeda dari biasanya. Aku sudah cukup sabar. Faris mengerutkan kening. Maksud kamu, aku mau pergi. Ruangan mendadak sunyi. Nadia dan Bu Mirna berhenti mengunyah makanan. Apa? Bu Mirna menatapnya dengan kaget. Rania menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Aku rasa, sudah cukup, aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Faris tampak panik. Rania, tunggu. Rania menggeleng. Mas, sudah memilih. Dan sekarang, aku juga memilih. Aku mau cerai. Air mata sudah jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena ia akhirnya menemukan keberanian untuk meninggalkan tempat yang tidak lagi memberinya kebahagiaan. Tanpa menunggu jawaban, Rania berdiri, melangkah menuju kamarnya, untuk mengemasi barang-barangnya. Hari itu, ia pergi dari rumah yang selama 5 tahun ia tinggali. Pergi untuk menemukan hidupnya kembali. Hujan turun dengan deras, saat Rania melangkah keluar dari rumah itu, membawa koper kecil dan hatinya yang remuk. Ia tidak tahu harus kemana, hanya satu yang ia tahu. Ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang hanya memberinya luka. Faris sempat mencoba menahannya. Rania, jangan pergi. Kita bisa bicara baik-baik. Tapi, Rania hanya tersenyum tipis. Mas sudah memilih jalannya sendiri. Aku juga harus memilih jalanku. Di belakang Faris, Nadia berdiri dengan wajah datar, sementara Bu Mirna melipat tangan di dada, tampak tidak peduli. Ya udah, bagus kalau kamu pergi. Rumah ini jadi lebih tenang tanpa kamu, kata Bu Mirna sinis. Rania hanya menunduk, menahan air mata. Ia tidak ingin menangis di hadapan mereka. Dengan langkah mantap, ia pergi, meninggalkan semua yang pernah ia perjuangkan. Setelah pergi, Rania tinggal sementara di rumah sahabatnya Laila. Kamu yakin nggak mau coba bicara sama Faris lagi? Tanya Laila suatu malam. Rania menggeleng. Nggak lah,
Aku sudah cukup berjuang, aku sudah cukup bersabar. Tapi kalau aku terus bertahan, aku hanya menyakiti diriku sendiri. Laila menghela napas. Aku bangga sama kamu, Ran. Nggak semua perempuan punya keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang menyakitinya. Rania tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah ini keberanian atau hanya kepasrahan. Yang ia tahu, ia harus mulai membangun hidupnya kembali. Maka, keesokan harinya, ia mulai mencari pekerjaan. Rania adalah lulusan universitas ternama, dan sebelum menikah, ia pernah bekerja di perusahaan besar. Namun, setelah 5 tahun menjadi ibu rumah tangga, ia khawatir akan sulit kembali ke dunia kerja. Namun, dengan tekad kuat, ia mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan. Hari demi hari berlalu. Beberapa perusahaan menolaknya karena dianggap sudah terlalu lama tidak bekerja. Namun, Rania tidak menyerah. Hingga akhirnya, suatu pagi, ia menerima telepon dari sebuah perusahaan ternama. "Selamat pagi, ini dengan Ibu Rania, benar?" "Ya, benar. Kami tertarik dengan CV Anda. Bisakah Anda datang untuk wawancara besok?" Jantung Rania berdebar. "Tentu, saya akan datang." Hari wawancara tiba. Dengan mengenakan pakaian formal, Rania melangkah masuk ke gedung perusahaan yang megah. Di ruang wawancara, ia duduk di depan manajer HRD yang membaca CV-nya dengan cermat. 5 tahun menjadi ibu rumah tangga, tapi sebelum itu, Anda memiliki pengalaman kerja yang luar biasa, kata sang manajer sambil tersenyum. "Kami butuh orang dengan keuletan seperti Anda." Hati Rania hampir melompat saat mendengar kata-kata itu. "Selamat, Anda diterima." Matanya berkaca-kaca. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Bekerja kembali setelah sekian lama memang tidak mudah. Ia harus beradaptasi dengan dunia kerja yang sudah banyak berubah. Namun, dengan ketekunan dan keahliannya, ia cepat beradaptasi. Beberapa bulan berlalu, dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Rania mendapat promosi lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu karyawan terbaik di perusahaan itu. Ia kembali menemukan kepercayaan dirinya. Ia kembali menemukan dirinya sendiri. Namun, sementara hidupnya mulai membaik, di sisi lain, Faris justru mengalami sebaliknya. Di rumah yang dulu ia tinggalkan, keadaan semakin kacau. Nadia, istri kedua Faris, ternyata bukan istri yang bisa diandalkan. Ia lebih sering menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, meminta uang belanja lebih, dan tidak peduli dengan urusan rumah. Faris yang dulu selalu dimanjakan oleh Rania, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Nadia tidak bisa mengurusnya seperti Rania dulu. Makanan seringkali tidak tersedia di rumah, pakaian tidak terurus, dan bahkan hal-hal kecil seperti menyiapkan kopi pun harus ia lakukan sendiri. Dulu Rania nggak pernah begini, gumamnya suatu malam saat membuka lemari dan mendapati kemejanya belum disetrika. Ia teringat bagaimana Rania selalu memastikan semuanya rapi dan teratur. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Faris adalah ketika Nadia mulai menunjukkan wajah aslinya. "Aku nggak mau hidup susah, Mas. Kalau kamu nggak bisa kasih aku uang lebih, aku bisa cari yang lain," ancam Nadia suatu hari. Faris mulai tertekan. Tekanan dari ibunya yang semakin menuntut, ditambah sifat Nadia yang egois, membuat pikirannya kacau. Akibatnya, ia mulai kehilangan fokus di tempat kerja. Atasan mulai melihat kinerjanya yang menurun. Rekan kerja mulai menjauhinya karena sikapnya yang semakin uring-uringan. Hingga akhirnya, keputusan pahit pun datang. Faris dipecat. Ia pulang dengan wajah lesu, membawa surat pemecatan di tangannya. Bu Mirna yang mendengar kabar itu langsung mengamuk. "Kamu ini gimana, Faris? Udah milih istri muda, sekarang malah kehilangan kerjaan. Kamu pikir siapa yang mau kasih makan kita?" Faris tidak menjawab. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap kosong. Ia kehilangan pekerjaannya. Kehidupannya semakin hancur. Dan tanpa ia sadari, karma yang dulu ia abaikan kini mulai menghampirinya. Beberapa minggu setelah kehilangan pekerjaannya, Faris mencoba melamar ke berbagai perusahaan. Namun, tak satu pun yang menerimanya. Hingga suatu hari, ia mendapat informasi bahwa sebuah perusahaan besar sedang membuka lowongan. Tanpa berpikir panjang, ia mengirimkan lamarannya dan mendapat panggilan wawancara. Dengan penuh harapan, ia melangkah masuk ke gedung perusahaan itu. Namun, saat pintu ruang wawancara terbuka, ia langsung terpaku. Di balik meja, duduk seorang wanita anggun dengan senyum tenang. Rania, mantan istrinya. Wanita yang dulu ia abaikan, kini menjadi orang yang akan menentukan nasibnya. Faris membeku di ambang pintu. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya saat ia menyadari siapa yang duduk di kursi pewawancara. Rania.
Wanita yang dulu ia abaikan, yang ia biarkan pergi dengan hati hancur, kini duduk di hadapannya dengan anggun, mengenakan setelan kerja elegan. Wajahnya tenang, namun penuh wibawa. Rania menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Silakan duduk, Faris," ucapnya dengan suara yang begitu berbeda. Lebih tegas, lebih dewasa, dan sama sekali tidak menunjukkan emosi. Faris menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menarik kursi dan duduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan wanita yang dulu ia remehkan. Sebelum memulai wawancara, Rania menelusuri berkas lamaran yang ada di tangannya. "Jadi, kamu melamar untuk posisi manajer di sini?" tanyanya santai. Faris mengangguk. "Iya, aku butuh pekerjaan." Rania mengangkat alisnya, lalu membaca lembar evaluasi kerja Faris dari perusahaan lamanya. Dari riwayat pekerjaanmu, aku melihat ada catatan kinerja yang menurun dalam beberapa bulan terakhir sebelum pemecatan," katanya, membaca berkas di tangannya. "Kamu bisa jelaskan alasannya?" Faris terdiam. Napasnya tercekat. Bagaimana ia bisa menjelaskan? Bagaimana ia bisa mengakui bahwa semuanya berantakan karena dirinya sendiri? Karena keputusannya untuk meninggalkan wanita yang selama ini telah merawat dan mencintainya? Karena membiarkan ibunya dan istri mudanya mengendalikan hidupnya, hingga ia kehilangan segalanya? Namun, di hadapan Rania yang kini begitu berwibawa, ia merasa tak punya alasan untuk berbohong. "Masalah pribadi," jawabnya lirih. Rania mengangguk pelan. "Masalah pribadi bisa mempengaruhi profesionalisme di tempat kerja. Jika kami menerimamu di sini, bagaimana kami bisa yakin kalau hal itu tidak akan terjadi lagi?" Faris menatap wajah Rania, berusaha mencari kelembutan yang dulu sering ia lihat. Namun, kini yang ia lihat hanyalah ketegasan dan kekuatan. "Rania," akhirnya ia berbisik, "aku tahu aku sudah banyak salah." Suasana mendadak sunyi. Faris menunduk, tangannya mengepal di atas meja. "Aku menyesal." Rania tetap diam. "Aku kehilangan semuanya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan ketenangan, kehilangan kamu." Suaranya bergetar. "Nadia tidak seperti yang aku bayangkan. Dia hanya ingin uangku, tidak pernah mengurus rumah, dan selalu menuntut lebih. Ibu juga semakin menekan aku, menyalahkan aku atas semua yang terjadi." Ia menghela napas berat. "Semuanya hancur sejak kamu pergi." Rania masih menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak terkejut dengan pengakuan itu. Ia sudah tahu. Ia sudah mendengar kabar tentang kehancuran Faris dari beberapa kenalan lama. Ia tahu bahwa rumah tangga Faris dan Nadia tidak seindah yang dulu ia bayangkan. Namun, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Ia sudah melewati masa-masa di mana ia berharap Faris menyesali keputusannya. Ia sudah melewati malam-malam di mana ia menangis karena diperlakukan tidak adil. Kini, ia bukan lagi Rania yang sama. Dengan tenang, Rania menutup berkas di hadapannya. "Terima kasih sudah datang untuk wawancara, Faris." Faris menatapnya penuh harap. "Jadi, aku diterima?" Rania tersenyum kecil. "Kami akan mempertimbangkan." Faris tahu itu berarti tidak. Ia merasakan sesak di dadanya. Dulu, ia mengira Rania akan selalu ada untuknya. Bahwa tidak peduli seburuk apa ia memperlakukannya, Rania akan tetap bertahan. Tapi kini, wanita di hadapannya bukan lagi istri yang sabar menunggu perhatian darinya. Ia adalah wanita sukses, kuat, dan lebih bahagia tanpanya. Faris menunduk, menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. "Terima kasih, Rania," gumamnya sebelum berdiri dan melangkah keluar. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan itu. Rania tetap menjalani hidupnya dengan bahagia. Karirnya semakin berkembang, ia semakin dihormati di dunia kerja, dan yang lebih membahagiakan, ia menemukan cinta yang baru. Bos pemilik perusahaan, seorang pria matang dan bijaksana bernama Reza, telah lama mengaguminya. Berbeda dengan Faris, Reza memperlakukannya dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Dan kini, Rania bukan hanya seorang wanita sukses, tetapi juga seorang istri yang dicintai dengan tulus. Di rumahnya yang megah, ia duduk di taman, menggendong bayi kecilnya yang tertidur pulas di pelukannya. Ia tersenyum, menyadari betapa indahnya hidup yang kini ia miliki. Di sisi lain kota, Faris hidup dalam penderitaan. Nadia akhirnya meninggalkannya setelah keuangannya semakin memburuk. Bu Mirna semakin tua dan semakin menyebalkan, terus menyalahkannya atas segala yang terjadi. Dulu, ia memilih meninggalkan wanita yang setia, demi sesuatu yang lebih baik. Kini, ia sadar bahwa yang terbaik dalam hidupnya justru telah ia sia-siakan. Tapi semuanya sudah terlambat. Takdir telah berbalik.